Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Di rumah aja adalah tagar yang kini jamak kita temui di mana-mana untuk melandaikan kurva pasien yang terjangkit virus corona ini. Bagi orang-orang yang harus kerja di luar rumah, baik itu tenaga medis, keamanan, maupun sektor informal, kami doakan dan dukung sepenuhnya. Namun bagi Anda yang tidak mesti amat keluar rumah, tetaplah di rumah. Dan bagi Anda yang terpaksa di rumah, banyak sekali baiknya jika Anda menahan diri untuk berbicara di sosial media pada sesuatu yang tidak ilmiah, apalagi jika Anda bukan pakarnya. Wabah corona dapat mereda hanya jika kita sedapat mungkin di rumah aja dan sekeras mungkin tidak berbicara sembarangan. Karena diam selain merupakan amalan utama, melainkan pula berpotensi besar menurunkan kepanikan warga. Seperti kata Ibnu Sina, Bapak Kedokteran Dunia, bahwa panik adalah setengah penyakit, tenang adalah setengah obat, dan sabar adalah permulaan kesembuhan. Nah, untuk menemani Anda di rumah aja, mari kita bahas buku Quiet karya Susan Cain yang mendapat penghargaan International Bestseller dan nominasi buku terbaik dari Goodreads. Seperti subjudulnya yang berbunyi kekuatan introvert di dalam dunia yang tidak bisa berhenti bicara, buku ini menjelaskan betapa ekstroversinya budaya kita dan begitu pentingnya ketenangan agar dapat menyelesaikan masalah atau seperti kata Ibnu Sina tadi, setidaknya menjadi setengah obat. Buku ini diterbitkan di Amerika pada tahun 2012 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Andi pada tahun 2013. Buku yang terdiri atas 419 halaman ini kemudian tersusun ke dalam 4 bagian dan 11 bab. Oke. Ekstrovert bukan lagi sekedar kepribadian atau jenis temperamental manusia. Ia telah bermetamorfosis menjadi suatu budaya, sehingga yang introvert dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut kursus berbicara di depan umum. Ekstrovert dan introvert pertama kali dibahas secara lengkap oleh seorang psikolog ternama yang bernama Carl Jung. Ekstrovert dapat disederhanakan sebagai tipe kepribadian manusia yang suka beraksi di depan banyak orang. Sementara introvert disederhanakan sebagai tipe kepribadian manusia yang lebih cenderung kepada kegiatan refleksi diri, pemikir, atau biasa pula dicap sebagai kutu buku. Ekstroversi telah menjadi budaya, khususnya budaya Amerika sejak abad 20. Buku motivasi dan public speaking mendapat tempat utama dalam masyarakat. Buku monumental Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People ditenggarai sebagai tonggak bagi kebangkitan orang-orang yang menyenangkan. Masyarakat tiba suka berbicara atau bahkan over berbicara. Buku ini sudah diresensi oleh resensi pula How to Win Friends tadi. Masyarakat yang dimaksud bukan saja pejabat publik, melainkan pula sales, pebisnis, bahkan profesi yang tidak memerlukan bicara depan umum sekalipun, seperti kasir atau operator pada pom bensin. Semua jadi suka berbicara dan berinteraksi secara sosial. Budaya kepribadian kemudian makin ekstrovert dalam rentang 1 abad ini. Kepemimpinan karismatik menjadi sinonim dengan terampil berbicara di depan umum dan mempengaruhi orang lain. Bisnis motivasi, public speaking, dan sejenisnya menjadi bisnis yang menggiurkan. Super sekali. Lihatlah bagaimana Anthony Robbins menjadi semakin kaya hanya dari paket seminar kepemimpinan yang dijual seharga 10 jutaan hingga nyaris 100 juta. Wow. Bukan hanya aspek kepribadian, budaya introspeksi juga dijual atau bahkan dipaksakan ke aspek-aspek lainnya. Misalnya dalam pendidikan, hubungan asmara, hingga parenting. Susan Cain juga mengkritisi bagaimana gereja evangelista mengajarkan ekstroversi berlebih kepada jemaatnya. Menurut Susan, Nabi Musa alaihissalam sekalipun adalah sosok introvert yang membutuhkan bantuan sepupunya, yaitu Nabi Harun alaihissalam dalam menyampaikan pidato-pidatonya. Kolaborasi ekstroversi hanya membunuh kreativitas introversi. Pemimpin yang ekstroversi relatif sering mengambil pilihan sendiri dibandingkan pemimpin introvert yang lebih dapat mendengar saran dari orang lain termasuk bawahannya. Kebangkitan para introvert baru terlihat di awal abad 21. Lahirlah para pemikir baru yang sukses menjadi pendiri atau bahkan pemimpin bisnis. Bill Gates adalah sosok introvert yang sukses mendirikan dan membesarkan Microsoft sehingga membuatnya menjadi salah satu orang terkaya dunia dan produknya banyak digunakan oleh umat manusia. Kekuatan bekerja sendiri tidak lagi dapat diremehkan. Seringkali karya besar lahir dari penjara, laboratorium, garasi, atau kamar seorang introvert yang pemalu. Apakah temperamen itu takdir? Ternyata kepribadian bukan saja berasal dari genetik Anda secara biologis, namun lingkungan Anda secara sosiologis juga sangat menentukan kecenderungan temperamental Anda. Secara alamiah, memang setiap manusia mendapat warisan genetik oleh orang tuanya masing-masing. Jika kedua orang tuanya ekstrovert, bisa saja anaknya juga akan berkepribadian ekstrovert. Tapi tesis biologis tidak cukup.
Pengaruh eksternal seperti sekolah, pergaulan, institusi keagamaan, hingga pola asuh juga berperan penting dalam pembentukan ekstroversi atau introversinya seorang anak kelak. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang introvert memang dilahirkan sebagai pemikir dan malu berbicara depan umum? Dan begitu pun sebaliknya, apakah seorang ekstrovert sudah dipastikan lihai menjadi pemimpin dan setiap pembicaraannya berbekas di hati manusia? Kalau pemimpin didefinisikan sebagai seorang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, maka besar kemungkinannya seorang introvert tidak akan bisa dan tidak rela jadi pemimpin. Karena pada dasarnya, seorang introvert memiliki empati yang sangat tinggi. Tapi jika pemimpin didefinisikan sebagai seorang yang dapat mengarahkan dan mengerahkan orang lain, maka introvert juga sama berpotensinya dengan seorang ekstrovert untuk menjadi pemimpin yang baik. Justru karena seorang introvert berpikir bahwa setiap manusia punya motivasi sendiri-sendiri sebagaimana dirinya, maka ia akan menjadi pemimpin yang peduli dengan seluruh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Introvert bisa saja memimpin dan berbicara di depan umum, tapi tentunya tidak sebanyak pembicaraan seorang ekstrovert. Tapi bisakah seorang ekstrovert berhenti bicara dan melakukan kontemplasi atau melihat ke dalam diri sendiri barang sehari di rumah saja? We don't know. Mari kita jalan-jalan ke Amerika Serikat dekade 1930-an ketika Franklin D. Roosevelt menjadi Presiden Amerika Serikat di tengah Great Depression. Ia memang seorang politikus yang lihai dalam segala ekstroversinya. Tapi bisakah Franklin menjadi Franklin tanpa dukungan istrinya sebagai teman berpikirnya? Ya, Eleanor Roosevelt lah yang kerap kali dianggap sebagai ibu negara yang berbicara dari hati. Ia ibu negara introvert pertama yang sering berpidato di depan rakyat. Dedikasinya pada kaum miskin kota sejak masih mahasiswi membuat bukan saja Franklin jatuh cinta, tapi kebanyakan warga Amerika juga. Saya ingat salah satu kutipan Eleanor Roosevelt yang merupakan kutipan terfavorit saya, bahwa orang kecil membicarakan orang lain, orang tengah membicarakan fakta, dan orang besar membicarakan ide. Ketenangan Eleanor meski diselingkuhi oleh Franklin membuat ia dinilai tinggi, karena ketenangan memang selalu dinilai tinggi. Bukan saja dalam politik, daya introversi juga berperan besar dalam aspek bisnis. Pada tahun 2008 misalnya, ketika Wall Street ambruk oleh resesi ekonomi global, banyak orang kaya tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin. Tapi tidak dengan seorang pemikir tenang dan pebisnis ulung seperti Warren Buffett. Ia adalah satu yang makin kaya di antara banyaknya miliarder yang jatuh miskin. Pengelolaan dopamin di otak introvert seperti Buffett misalnya yang membuatnya tetap kaya di tengah gejolak ekonomi. Ia tidak peduli dengan marketnya bursa saham, ia hanya peduli dengan bisnisnya sendiri. Seperti kata Buffett kemudian, bahwa ciri orang sukses adalah lebih banyak mengatakan tidak daripada mengiyakan dan bersikap permisif akan segala sesuatu. Dan apakah semua budaya memiliki model ekstrovert? Kalau memang introvert itu banyak baiknya dan ekstrovert ternyata memiliki kelemahan, adakah budaya yang modelnya lebih introvert? Kekuatan kelembutan lebih banyak dipelajari oleh orang-orang timur dibanding orang barat. Budaya timur lebih sering mengutamakan membaca dan mendengarkan, sementara di barat lebih banyak membaca dan tentunya berbicara. Namun budaya timur yang lebih hierarkis memiliki kelemahan dibanding budaya, dalam tanda kutip, merdeka ala barat. Itulah mengapa menurut Susan Cain, kombinasi budaya Asia Amerika seringkali melahirkan generasi yang berhasil dibandingkan mereka yang hanya dilahirkan atau diasuh dengan pendekatan budaya yang tunggal. Ketenangan introvert dapat dipadukan dengan keluasan ekstrovert. Bagaimana dengan di tempat kerja atau di lingkungan keluarga? Bagi Anda yang introvert, ada saat-saat di mana Anda harus bersikap ekstrovert. Kapan Anda harus bersikap lebih ekstrovert daripada diri Anda yang sebenarnya? Yaitu ketika pelajaran atau pekerjaan atau tanggung jawab Anda menugaskan untuk itu. Misalnya pemimpin rapat secara mendadak, menyampaikan gagasan saat terjadi keadaan darurat, dan saat Anda meyakini kebenaran dan ingin menyampaikannya di depan orang lain yang keliru mengambil keputusan. Saat-saat penting dan genting tersebut, lupakan introversi dan jadilah lebih ekstrovert. Dan kapan seorang ekstrovert harus lebih introvert daripada dirinya yang sesungguhnya? Pada banyak waktu tentunya. Hal itu dikarenakan budaya kita terlampau ekstroversi, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang ini. Kita menjadi surplus bicara, minus berpikir. Tapi kalau memang tenang adalah hal yang sulit bagi seorang ekstrovert, setidaknya Anda harus tetap tenang dan di rumah aja di situasi pandemi seperti sekarang ini. Sebenarnya, kedua tipe kepribadian ini saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Yang menjadi masalah adalah ketika suatu tipe menjadi terlalu dominan dan menjangkiti terlalu banyak orang. Bahkan yang idealnya seorang introvert dipaksa lagi-lagi untuk menjadi ekstrovert. Gap komunikasi menjadi semakin amburadul pada hampir semua jenjang kehidupan. Di dunia kerja, pejabat terlalu banyak menjanji daripada memberi bukti. Di sekolah, guru terlalu banyak ceramah daripada memberi keteladanan. Di rumah tangga, ayah atau suami lebih banyak menuntut daripada memperbaiki diri. So, kemanapun Anda menghadapkan wajah Anda, disitulah wajah-wajah ekstrovert.
Ke atas kita disuguhkan oleh ceramah agama yang mengatakan Tuhan marah kalau kita tidak menyembahnya. Ke samping kita menghadapi teman atau istri yang cerewet. Ke bawah kita menyimak grup WhatsApp yang ribut dan berbicara seolah ia yang paling benar. Solusinya hanya satu, bersikaplah adil dengan menyimbangkan tipe introvert dan ekstrovert. Bicara dan berpikir, menjanji dan membuktikan, menuntut dan memperbaiki diri. Anak-anak adalah aset masa depan kita dalam pembangunan budaya yang lebih seimbang. Nah, kesimpulan kami dari resensi bahwa buku ini memberikan kita perspektif tentang pentingnya budaya introversi digalakkan demi terjadinya budaya yang lebih seimbang tentunya. Karena jika kita terlalu condong ke kutub ekstroversi seperti sekarang ini misalnya, dalam beberapa waktu ke depan kita harus lebih banyak bersikap introvert agar menyeimbangkan dua kutub kepribadian ini. Yang pendiam, mulailah bicara. Yang penulis, mulailah berkarya. Anak yang pemalu, berikan kesempatan. Yang gugup, hargai usahanya. Yang ditekan, hentikan tekanan itu. Yang bawahan, berikan aspirasi. Begitupun sebaliknya, bahwa orang tua dan guru berikan keteladanan, pejabat publik buktikan janjinya, yang banyak bicara mulailah berpikir sebelum bicara, yang memimpin mulailah mendengar, dan yang terlalu banyak keluar dan nongkrong tidak jelas, mulailah di rumah aja. Ada pertanyaan?